Jam tidur itu sangat berpengaruh. Berpengaruh, yes. Jadi kalau kita lebih sering begadang, itu bisa bikin kenaikan asam lambung meningkat gitu. Apalagi dia perutnya kosong lama, kemudian juga sekalinya makan diisi dengan yang asam-aseman, yang bikin kenaikan produksi asam lambung lagi, atau dia nggak makan atau minum kopi, ngerokok, wah itu jadi makin parah. Rokok juga bisa. Betul. Muscle first, be the first. Muscle First, selamat datang di live-nya Muscle First, welcome. Buat kakak-kakak semua yang baru pertama kali join di Instagramnya Muscle First, boleh di follow terlebih dahulu ya. Tombol follow-nya ada di kiri atau kanan, Mas? Kiri sini ya. Jangan lupa di follow dulu Instagram Muscle First supaya ada setiap kali Muscle First upload di Snapgram ataupun konten-konten berupa live seperti ini, kalian nggak ketinggalan informasi-informasi dari Muscle First kayak gitu. Gimana nih menjalani puasa hari keberapa ya, Dok ya? Hari Keberapa ya? Hari keberapa ya? Dalam 2 minggu lah Hampir ya, 2 minggu, betul. ya, 15 ya. Iya. Ternyata mungkin udah ada yang gugur tengah jalan nih ya. Mungkin karena sakit GERD-nya kambuh. Terus bisa jadi karena banyak faktor lainnya mungkin ya, atau godaan-godaan di luar sana banyak ya. Nah, buat teman-teman seperti yang kalian bisa lihat, aku udah bersama dokter siapa? Dokter Eva. Ketemu lagi sama Dokter Eva kali ini. Kita akan membahas seputar penyakit GERD yang dialami nih buat teman-teman yang suka banget berpuasa. Banyak banget faktor-faktornya, ada juga cara-cara untuk menanggulanginya kayak gitu ya. Nah, kira-kira Dok, sedikit kasih tahu dong GERD itu apa sih, Dok? Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Yes, betul Jadi banget. mungkin tadi teman-teman Muscle First di tema kali ini kita akan membahas seputar tentang penyakit lambung ya, yang apalagi khususnya pada saat kondisi berpuasa seperti sekarang ini. Sebetulnya topik mengenai penyakit lambung di kondisi puasa itu udah banyak banget yang bahas, dan dari tahun ke tahun juga banyak banget yang membahas ya, terutama pasien-pasien dengan riwayat penyakit lambung kronis di saat mereka juga mau melakukan ibadah puasa, mereka banyak banget konsultasi kepada dokter gimana caranya supaya sebulan penuh itu bisa tetap menjalankan ibadah puasa tapi asam lambungnya jangan naik. Betul. Gitu. Penyakit lambung sendiri itu banyak macamnya. Mungkin tadi Grace sudah bilang mengenai tentang GERD ya. Yes. Itu yang paling sering orang-orang suka denger GERD. Paling sering, betul ya. GERD gue kambuh nih, nggak enak nih gitu ya. Tapi aku pengen kasih tahu teman-teman Muscle First kalau penyakit lambung itu macam banget, banyak banget jenisnya ya. Mungkin aku bisa jelasin secara singkat aja. Yang pertama kita bisa kenal dengan istilah namanya sindrom dispepsia. Sindrom dispepsia itu it means kumpulan gejala dari apa yang dirasakan dari lambung kita sendiri kalau lagi bermasalah. Misalnya gejalanya itu ada mual, nyeri ulu hati, perut terasa begah atau penuh, dan kayak rasanya nggak nyaman di perut. Itu namanya kita bilang dengan sindrom dispepsia. Nah, jadi kalau ada pasien datang dengan gejala itu, kita pasti bilangnya sindrom dispepsia nih. Kita bikin itu. Nah, sindrom dispepsia itu bisa disebabkan paling sering karena penyakit lambung ya. Apa aja jenisnya? Satu, misalnya gastritis. Gastritis itu ada radang pada gaster atau lambungnya. Yang kedua yang paling sering kita dengar GERD. Itu kondisi di mana si asam lambung itu bukan lagi di posisinya di lambung ya, tapi dia bisa naik ke atas ke arah esofagus. Itu disebabkan karena katup lambungnya yang kurang bagus. Bisa karena mungkin udah tua atau minum-minum obat-obatan tertentu, atau mungkin misalnya dia memiliki kebiasaan habis makan terus tidur. Itu yang bisa bikin GERD itu kambuh. Itu ngaruh banget, Dok? Ngaruh sekali gitu ya. Terus banyak lagi ya, misalnya kayak dia punya penyakit batu empedu, itu juga bisa memicu terjadinya kenaikan asam lambung. Jadi kalau ada teman-teman Muscle First yang dirasa kayak memiliki gejala yang tadi aku sebutkan ya, yang kita golongkan sebagai sindrom dispepsia, better kamu harus cek dulu deh, itu sumbernya dari mana. Jadi jangan kayak cuma kita minum obat doang, ternyata sumbernya dari penyakit batu empedu misalnya. Sih. Berarti sebenarnya proses orang bisa kena GERD ini panjang ya. Betul. Enggak kayak ucuk-ucuk, aku jarang makan, aku kena GERD. Apa sih bahasanya, Dok?
menginikan diri sendiri, oh aku kena GERD nih. Oh, kayak apa sih? mendiagnosis. Yes, Ya, oke, nah itu self-diagnose banyak ya. banget ya orang diagnosis. Aduh, aku kayaknya nggak makan 3 hari nggak teratur nih, kayaknya aku kena asam lambung deh gitu. Kadang kayak kita jarang makan, tiba-tiba kita makan sedikit, dia langsung naik. Iya, Ya aku asam betul. lambungku kambuh nih. Nah, nggak sesimpel itu kan dok Enggak. sebenarnya. Sebetulnya kayak tadi kamu bilang gejala misalnya kayak 3 hari makan gak teratur tuh bukan berarti langsung sakit lambung ya. oke. Apalagi misalnya dia belum pernah dari white market itu. Bisa jadi ya mungkin karena memang asam lambungnya lagi naik aja, ditambah kondisi tidak teratur makan, jadi bikin kenaikan yang asam lambung itu ya. Nah itu bisa di repair atau diperbaiki dengan mungkin pola hidup yang baik. Misalnya dari makan tepat waktu, tanpa memerlukan any medication. Nah, ketika orang udah bergejala parah, yang udah nggak sembuh dengan pola makannya udah bagus, tapi kok malah makin parah, nah itulah baru kita bisa minum obat. Berarti orang kalau misalnya belum pernah bener-bener konsul sama dokter, didiagnosis, oh ini kamu punya asam lambung, berarti hal yang tadi aku jelasin itu enggak asam lambung, kita punya penyakit asam lambung kan dok? Iya, bukan berarti kayak gitu juga. Bisa jadi karena memang kamu nggak teratur makan, ya memang namanya produksi asam lambung pasti aja meningkat. Oh, gitu. Apalagi dia perutnya kosong lama, kemudian juga sekalinya makan diisi dengan yang asam-aseman, yang bikin kenaikan produksi asam Yes. lambung lagi, atau dia nggak makan atau minum kopi, ngerokok, wah itu jadi makin Rokok? parah. Ngerokok juga Rokok bisa, bisa? betul. Jadi penyebab asam lambung itu sendiri macam-macam. Oke. Pertama mungkin dari pola makan. Oke. Itu pertama banget ya, pola makan yang nggak teratur, yang mungkin biasanya dia tiap hari 3 kali sehari, tiba-tiba dia lagi baru kerja atau baru kuliah yang ngerjain skripsi, Iya, iya, bener. jadi makan cuma sekali doang. Sekali, males banget Betul, emang, dok, stres. Betul banget stres ya, itu bisa bikin asam lambung naik. Yang kedua juga karena pengaruh jam tidur. Mungkin di pertemuan yang lalu ya aku udah pernah bahas iya, ya, jam tidur itu sangat berpengaruh. Berpengaruh, yes. Jadi kalau kita lebih sering begadang, itu bisa bikin kenaikan asam lambung meningkat. Jam aktif kita lebih panjang. Ya betul. Jadi bikin kita craving banget dan Ya, asam lambung lapar kita jadi ya. naik. Ya, benar, Betul. benar. Itu yang kedua. Yang ketiga karena obat-obatan pasti ya. Oke. Obat-obatan apa sih? Biasanya obat-obatan kayak anti nyeri yang bisa bikin asam lambung meningkat, atau ada antibiotik tertentu. Oke. Misalnya kamu lagi sakit nih, Grace, kamu lagi radang tenggorokan, kamu minum obat radang misalnya. Kamu minum antibiotik, terus ditambah dikasih obat nyeri. Wah, itu anti nyeri, sorry. Itu berarti bikin asam lambung bisa naik banget, berkali-kali lipat. Walaupun kita makan udah teratur. Betul, ada beberapa orang yang lambungnya sensitif, yang nggak cocok, yang nggak kuat, jadi bisa bikin kenaikan asam lambung. Itulah kenapa beberapa dokter kadang kalau misalnya ngasih obat antibiotik dan obat anti nyeri pasti dibarengi dengan obat lambung supaya asam lambungnya jangan meningkat. Itu faktor umur berpengaruh nggak? Berpengaruh Dok? banget. Kayak misalnya kalau misal masih ya remaja karena dia masih hot-hotnya lah kita bilang nggak berpengaruh gitu. Betul, jadi makin usia tua, apalagi dia punya penyakit lambung sebelumnya, kita pasti harus prevent dengan pemberian obat asam lambung supaya jangan asam lambungnya meningkat dengan obat-obatan tadi. Terus bisa juga karena tadi ya pengaruh dia merokok. Karena merokok itu ya, juga betul. bisa bikin melemahkan katup-katup lambung kita, juga bisa memproduksi asam lambung meningkat. Ya udah jadi bikin ini deh masalah di lambung. Aku kira selama ini rokok itu cuman kayak ke tenggorokan, kayak bikin orang jadi susah ngomong atau ke jantung, paru-paru gitu kan. Ternyata dia indus Ternyata juga. bisa ya, ke Betul, GERD ya dok. Kayak betul. kaitannya ada ya. Ada banget. Karena asap yang kita masukkan ke dalam Pokoknya tubuh. intinya asap yang nggak bagus dalam tubuh itu mengindus adanya kayak kenaikan asam lambung. Jadi gitu. katupnya itu jadi lemah Katup lah lambungnya ya. juga bisa jadi melemah ikutan gara-gara ya seiring berjalannya waktu lah karena karena sering rokok itu. Tuh ya teman-teman sobat Masol nih ya. Jadi yang lagi puasa ya kan menahan kan bukan menahan makan aja ya, Iya, menahan nafsu betul. rokok itu juga ternyata Bener, bagus banget ya bener. dok. Tapi percuma nggak sih dok kalau kita udah berpuasa ya kan? Terus kita udah menjaga pola makan kita nih pas saat puasa. Setelah berbuka puasa rokok itu terus bus. Nggak berhenti sama Nggak aja ya. berhenti sama aja. Itu gimana dok kira-kira? Oke, jadi kalau misalnya pasien yang memang sudah berpuasa, itu kan kita yang kayak kamu tadi bilang ya menahan semuanya, Yes. menahan makan, Makan, minum, kemudian nafsu lain seperti merokok, dan juga kan di saat itu juga tubuh kita juga mulai terbiasa dengan hal-hal kayak gitu ya. Nah, tapi setelah kita buka puasa ya jangan langsung dibablas dengan rokok ya. Ya, itu ya. At least makan dulu yang bertahap, jangan langsung yang makan yang manis banget, tapi minum dulu air putih. Terus mungkin baru makan yang pelan-pelan dulu, dimulai dari yang tinggi serat dulu, terus kemudian barulah coba makan karbo, ada dagingnya, baru setelah itu baru makan yang manis-manis juga boleh.
Dan ada baiknya ya kalau bisa habis makan jangan langsung Jangan rokok dulu, rokok, nanti aja kan lagi puasa. Kalau Yes, itu jangan betul, rokok. betul, betul. Baiknya sih seperti itu. Baiknya seperti Tapi itu. kalaupun misalnya kepengen banget ya bisalah dijeda dulu 1 sampai 2 jam. Dan ditakarin ya, Dok. Ditakarin Ya. betul, karena kalau kita lagi baru selesai makan itu asam lambung kita juga produksinya lagi meningkat loh, karena Oke. kan baru makan masuk. Makanan yang baru masuk itu Oke. pasti tubuh kita mencerna supaya Yes. cepat habis gitu kan yang ada di perut di lambung kita ya. Nah, kalau lagi naik-naik kayak gitu jangan langsung rokok, dijeda aja 1 jam atau 2 jam. Kalau emang bagi teman-teman muscleverse yang susah untuk berhenti, ini bukan memberikan kesempatan kalian untuk merokok banyak. Tapi ya namanya orang merokok Iya, itu lagi- kan nggak mungkin instan kan, Betul, belajar, lagi belajar, jadi baiknya 1 jam atau 2 Pelan-pelan ya, jam. Oke, gitu. Ya. Oh, ternyata nggak sesimpel itu ya yang punya GERD ya, Dok ya. Nah, buat teman-teman muscleverse nih, kita kayaknya udah kurang lebih 15 menit udah ada ya, Kak ya? Yes, 15 menit. Kalau misalnya kalian yang pengen tanya-tanya seputar GERD dan berpuasa dan lagi mau program defisit kalori ataupun surplus kalori nih, Kak, gimana sih, Kak, cara nambahin puasa kita selain kita bisa sehat, berpengaruh pada kita yang lagi defisit kalori, itu tuh semua berjalan lebih efektif gitu. Karena biasanya pas puasa, puasanya doang, Dok, turun BB-nya. Nanti lebaran naik lagi gitu. Dan permasalahan sekarang ini adalah GERD. Gimana caranya orang itu yang punya resiko penyakit GERD itu tuh resiko dalam jangka panjang itu gimana sih, Dok? Oh, Apa maksudnya yang kita- efek iya, jangka efeknya, panjangnya ya yes, dari gitu. orang kena penyakit GERD ya. Jadi apapun yang penyakit lambung itu memang jangka panjangnya kalau nggak diurus banget ya, nggak kita obatin segera itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita yang lainnya. Ya paling parah itu adalah ya tadi jangka panjangnya bisa jadi GERD kalau makin lama. Oke. Atau ada kalau dari GERD itu bisa masalah ke tenggorokan. Jadi orangnya sering banget batuk-batuk, batuk kering, minum obat batuk nggak sembuh-sembuh. Ternyata pita suaranya udah rusak karena si asam lambungnya naik itu. Bisa, Dok. Bisa banget. Jadi yang ngerusak pita suara bukan hanya rokok. Bukan hanya rokok juga, tapi dari kondisi tenggorokan kita yang sangat asam, yang harusnya asam itu hanya di lambung, Iya. tapi karena dia terindus terus asam lambungnya naik, jadi bisa bikin kita tuh tenggorokan kita atau kerongkongan kita tuh nggak bagus. Aku kepo deh, Dok. Fungsi dari asam lambung itu apa sih sebenarnya? Asam lambung itu bagus untuk kita mengolah makanan yang ada di lambung kita. Tubuh ya, tubuh kita. Betul. Jadi memang sepanjang saluran pencernaan sudah ada asam lambung. Cuma asam lambung paling banyak itu di bagian lambung. Jadi bukan berarti di kerongkongan gak ada asam lambung, gak mungkin. Oh, gitu Jadi ya? dari mulai kita menelan makanan itu sudah ada asam lambung. Tapi Oke. kadarnya memang tidak banyak, tidak Rendah. sebesar. Ya, Yes. betul. Nah, kalau dia melebihi dari kapasitas itulah yang bisa bikin kita GERD. GERD itu adalah kayak gejalanya udah lebih parah. Jadi yang biasanya kayak cuma nyeri ulu hati, begang, nggak enak gitu ya perutnya ya, atau kayak sering sendawa. Nah, GERD ini tuh salah satu masalahnya adalah heartburn sensation. Jadi kayak dada kita tuh terasa Deg-degan, panas, terbakar. Betul. Jadi bikin deg-degan Iya, gitu iya. ya, kayak duk. Aduh kok Kayak abis dada minum kafein, padahal nggak minum kafein. tapi yes. dadanya terbakar banget dan kayak perih banget rasanya. Dan kalau udah makin parah itu bisa sampai kayak mulut kita tuh terasa asem banget. Kayak rasanya tuh mulutnya tuh bau asem gitu loh. Oke. Itu pada orang-orang tertentu gitu ya. Jadi kamu bilang kayak efek jangka panjang dari GERD itu sendiri ya bisa banyak hal. Ya bayangin kerongkongan kita aja udah nggak oke gitu ya. Berarti jadi bikin suara kita jadi nggak bagus gitu. Bisa sampai meninggal dunia nggak, Dok, kalau nggak diatasin secara ini? Paling jadinya penyebabnya adalah ini ya kayak lambungnya tuh bolong. Jadi Kalau ada udah perdarahan. bolong jadinya? Jadi ada perdarahan, ada Harus gas. operasi? Iya, harus operasi. Itu untuk jangka panjang, jangka terburuknya. Oke. Gitu. Yang ibaratnya dan itu nggak hanya cuma karena penyakit itu doang, pasti dia ada minum obat-obatan lain dan segala macamnya. Jadi memperparah kondisi lambungnya. Kalau orang yang sudah separah itu, apakah bisa untuk berpuasa? Kalau udah separah itu memang harus dikonsultasikan kepada dokter penyakit dalam. Itu paling penting karena kalau udah kondisi parah kita nggak bisa lagi kayak cuma hanya konsultasi ke dokter umum doang gitu nggak mungkin. Jadi harus ke dokter penyakit yang khusus lambung, ya. betul, khusus pencernaan. Karena apa? Biar dia bisa menilai tingkat keparahannya. Jadi dengan cara apa? Dengan dilakukan endoskopi kalau kamu pernah dengar. Nah, Jadi ya, dia tahu. dimasukin alat kamera. Alat kamera nanti Betul, dilihat tuh seberapa besar bolongannya ya. Sebesar berapa, misalnya ada bolongan kah, atau ada mukosa yang teriritasi Yes. kah, atau misalnya ternyata nggak hanya itu doang, ada infeksi bakteri juga di lambung, itu juga bisa bikin pencernaan kita rusak.
Oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada bakteri di lambungnya harus disembuhkan dulu. Jadi nggak mungkin semerta-merta lama-lama jadi bolong, nggak. Pasti ada jangka Ada panjang, ada prosesnya proses lah ya. dan ada obat-obatan yang bisa mengindus itu juga. Oke. Ya. Nah tuh ya teman-teman Muscle, gimana nih? Udah tahu sedikit-sedikit tentang masalah GERD, gimana cara mengatasinya, apa aja. Nah, aku mau tanya nih dok, bagaimana sih mencegah terjadinya terkena GERD? Bisa nggak sih dok, gara-gara puasa 1 bulan ini, karena kita makan yang nggak normal ya, kita bisa kena GERD, yang tadinya tuh kita nggak kena GERD. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kalau untuk kalau menurut jurnal dari internal medicine ya, banyak banget penelitian yang mengatakan puasa itu bikin asam lambung naik atau enggak. Ternyata jawabannya adalah tidak. Jadi ternyata puasa itu justru bagus untuk mengurangi resiko kenaikan asam lambung. Kok bisa? Kok bisa ya? Karena satu, dia tepat waktu makannya. Itu yang paling penting, jadwal makan tepat waktu. Oke, makanya kenapa orang kena GERD harus makannya tepat waktu. Betul. Yes. Tapi kalau udah yang parah banget, tepat waktu dan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, Bukan ya. banyak langsung Ya, 3 kali enggak gitu ya. Nah, satu tepat waktu. Yang kedua, selain daripada itu, puasa kan nggak hanya cuma menahan makan minum ya, tapi adalah dia menahan rasa emosi. Iya, semua. Itu penting banget, emosi, mengelola stres dengan baik. Yang tadinya kita senggol bacok, jadi kita lebih tenang. Tadinya ada motor sen kiri belok kanan, kita langsung nggak apa-apa lagi puasa gitu Tapi kan. kayaknya nggak bisa kayak gitu sih dok. Nggak bisa, tetap aja. Emosiku tetap membara sih Tetap dok. Tapi kalau orang puasa tuh pasti ada khusus ya. Mungkin mereka karena merayakan ibadah Ramadan yang cuma Yes, setahun betul. sekali, itu pasti gimana melakukan itu dengan semangat gitu ya, udah menggelora. Nah, selain itu juga pada saat puasa orang-orang tuh biasanya akan jauh lebih bisa mengatur waktu dengan baik. Misalnya kayak makannya teratur. Terus yang kedua, tidur tepat waktu. Karena nanti sahur aku harus istirahat dulu, harus bangun pagi nih biar jangan lemes. Kayak gitu. Nah, makanya beberapa penelitian bilang kalau puasa itu bagus untuk mengurangi risiko asam lambung. Jadi jawabannya kalau orang yang lagi berpuasa itu malah menekan asam lambung. Betul, kalau dilakukan secara benar. Secara benar ya. Tidak asal-asalan ya, yang kayak harusnya kamu sahur, nggak sahur ya sama Nggak aja. sahur ya sama aja ya. Iya, atau misalnya kamu resiko besar terhadap penyakit lambung yang kayak harus butuh obat-obatan, tapi kamu nggak minum obatnya, ya sama aja bohong. Nah, kalau kita nih, kita udah didiagnosis dokter punya asam lambung dok. Nah, itu cara untuk berpuasa dan minum obatnya gimana ya dok? Oke, minum obatnya tetap sesuai pada saat kamu makan aja. Jadi pada saat kamu sahur dan saat kamu buka, kamu tetap minum obat itu. Gitu. Biasanya kan obat lambung itu kan diminum 15-30 menit sebelum makan. Nah, jadi pas kamu sahur tuh kamu bisa bangun lebih pagi lagi untuk minum obat lambungnya, baru kamu prep meal gitu ya, siapin makanan, baru kamu sahur. Nah, baru setelah itu makan deh. Nah, tapi kendalanya itu kan banyak banget. Dok, aku lupa pasang alarm, jadi aku nggak sempet sahur. Nah, itu gimana dok kasusnya kayak gitu? Itu bandel ya? Bandel dok. Itu nggak bisa dibilang ya? Banyak banget tuh kayak gitu tuh pasti tuh. Aduh jangan, karena kalau misalnya udah kayak gitu, mungkin tadi benar apa kata Grace ya, yang tadinya kita niatnya untuk puasa sehat, ibadah sehat yes. gitu ya, malah bisa resiko sakit, bisa juga. Bener, itu nggak bohong. Apalagi pada saat kamu Lebaran, di 2 hari Lebaran itu kamu makannya macam-macam. Sembrono, Betul. santan, minyak, aduh. pedes, langsung banget, makin beresiko dong, asam lambung naik dong. Yang tadinya sebulan itu udah bagus polanya, atau misalnya sebulan itu kamu berantakan, nggak sahur, pas kalinya buka makannya aneh-aneh. Terus ditambah Lebaran 2 hari yang makannya aneh-aneh, bisa jadi resiko penyakit asam lambungnya naik lagi bisa. Gitu. Jadi kalau kita emang ibadah yang bagus, kalau bisa sebelum dan sesudah harus tetap sehat dong. Oke, berarti itu ya teman-teman sobat muscle ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi di fase yang lagi mau hidup sehat, apalagi kamu yang punya penyakit GERD nih, dia ada GERD karena keturunan, ada nggak sih dok? Ada juga. Itu Memang beberapa faktor manusia itu kan kalau emang turunan tuh, penyakit turunan kan tuh pasti ada besar. Misalnya emang kalau orang tuanya memang dia resiko untuk terkena penyakit asam lambung, ya anaknya pun juga kurang lebih hampir sama. Gitu. Berarti bukan karena dia ibarat konsumsi makanan yang tidak sehat atau tidak tepat waktu dia kena GERD, tapi di samping itu ada Bisa juga faktor lain. Faktor turunan juga pasti ada. Dan itu populasinya lumayan banyak gak dok? Kalau untuk di Indonesia ini? Waduh, aku kurang paham ya kalau gitu ya. Itu Cuma memang biasanya pada orang datang asam lambung naik itu ya emang paling sering karena pola hidupnya. Ditambah juga ada kondisi orang tua juga berpengaruh.
Oke, tuh ya Sobat Muscle. Nah, buat Sobat Muscle yang mau tanya lagi, mau komen ya seputar GERD atau seputar penyebab terjadinya GERD dan lambung saat puasa tuh boleh banget langsung komen di kolom komentarnya Instagram Muscle First di live ini. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya lebih lanjut sama Dokter Eva kayak gitu. Nah, terus sebagai kita orang yang kena GERD nih, Dok, apa sih yang kita harus lakukan dengan penyakit GERD kita? Yang jelas pertama adalah kamu harus konsultasi ke dokter. Oke. Apapun itu yang berhubungan dengan penyakit, kamu harus konsultasi dulu ke dokter. Nah, cara pertama kali kita tahu kita kena GERD ini gimana, Dok? Kan kita nggak mungkin diagnosa nih diri kita sendiri dong. Pokoknya kalau kamu tahu tadi gejala yang aku sebutkan ya, sindrom dispepsia itu kayak mual, muntah, perut begah, penuh, kayak ulu hati sakit, perih di ulu hatinya gitu ya. Itu kamu harus ke dokter dulu. Jangka waktu berapa lama, Dok? Langsung segera kalau bisa gitu ya. Atau misalnya ternyata kamu minum obat yang ada di beredar gitu ya, kayak antasida biasanya kan yang beredar yang di iklan-iklan itu yang hijau tabletnya, itu antasida terus kamu perbaikan, oh ya udah berarti dengan obat sederhana tuh bisa. Dan nggak kambuh dalam jangka lama, oh ya udah berarti cuma asam lambung biasa aja gitu ya, memang pengaruh karena pola yang kurang bagus aja untuk sementara waktu. Tapi ternyata dengan minum obat itu nggak ada perbaikan, ada baiknya kamu ke dokter apapun itu, ke dokter umum. Gak usah harus langsung ke dokter spesialis penyakit dalam, ke dokter umum dulu. Nah, ketika dokter umum ngasih obat terapinya udah sesuai, ternyata nggak makin sembuh, nggak membaik gitu ya, sama aja kondisinya, baru kamu bisa ke dokter penyakit dalam. Gitu. Dari situlah nanti dokter penyakit dalam ngasih obat mungkin yang lebih terapi yang lebih bagus, tapi ternyata nggak ada kemajuan, barulah dilakukan pemeriksaan yang mendukung. Misalnya contoh mungkin di USG perut, dilihat apakah ada batu di empedunya yang bikin gejalanya sama kayak asam lambung, padahal dia malah batu empedu. Terus yang kedua dilakukan di endoskopi untuk melihat ada nggak kerusakan, betul, ada nggak bakterinya misalnya di dalam pencernaannya yang kurang bagus sehingga bikin asam lambung naik gitu. Oke, tuh ya teman-teman masalah. Jadi kalau misalkan kamu udah punya GERD, tapi kamu nggak tahu nih ciri-cirinya apa seperti yang tadi Dokter Eva sampaikan ya, kalian boleh nih, tapi jangan diagnos sendiri, itu bahaya banget. Kalau misalnya mungkin cuman ada 2 tanda diantaranya, Dok, itu kita bisa langsung konsultasi dulu ke dokter umum atau nanti aja? Kalau tadi aku bilang misalnya perbaikan dengan obat antasida itu ya nggak jadi masalah. Nggak jadi ya, berarti sesimpel itu aja ya. Misalnya kan ada teman-teman kayak ada iklan ini minum obat ini bagus nih antasida gitu ya. Antasida itu juga suatu obat yang bagus juga kok. Memang beberapa dokter pun juga pasti memberikan antasida juga. Mungkin dengan merek yang berbeda. Nah, tapi dengan dengan pemberian antasida perbaikan ya mungkin berarti bisa ditangani. Berarti masih yang ringan-ringan lah. Ya. Gitu. Tuh ya, teman-teman Sobat Muscle ya. Nah, kalau misal Sobat Muscle nih, aduh aku punya kendala GERD, boleh langsung ditangani dengan dokter-dokter yang memang khusus menanganinya, kayak gitu. Nah, kita balik ke puasanya nih, Dok. Nah, puasa sama GERD itu kan identik banget. Nah, kalau kita puasa jangka panjang atau puasa Senin Kemis, itu tetap berpengaruh nggak, Dok? Puasa Senin Kemis deh, nggak 1 bulan full, itu berpengaruh nggak sih, Dok? Berpengaruh terhadap GERD-nya? Yes. Kalau yang tadi aku bilang sih ya, beberapa case mengatakan bahwa puasa itu malah bagus untuk penyakit lambung gitu ya, untuk menekan asam lambung, sorry. Nah, kalau kayak puasa Senin Kamis ya nggak jadi masalah kalau kamu melakukan dengan tepat dan benar. Jadi yang penting jangan lupa untuk sahur, jangan lupa pada saat buka juga jangan makannya sembarangan. Nah, contohnya apa sih misalnya teman-teman pada saat sahur, nih tipsnya ya, sahur dan pada saat buka puasa kamu itu harus melihat porsi makanmu. Jadi porsi makan tuh jangan langsung banyak kayak orang kelabakan gitu ya, kayak orang kelaparan banget, tapi aturlah porsi seminim mungkin. Porsi yang benar-benar kamu makan ini tuh pas kenyangnya. Tidak lebih, tidak kurang. 4 sehat 5 sempurna. Betul, di mana kandungannya seperti ada paling banyak adalah serat. Kenapa? Karena serat itu bagus banget untuk menekan asam lambung. Jadi serat itu bikin kenyang lebih lama. Tapi kalau kenyang lebih lama itu jadi bikin asam lambung kita nggak langsung naik tiba-tiba gitu. Jadi bisa menahan lapar juga gitu ya. Terus yang kedua, bisa kamu selingi dengan pasti protein dong. Protein harus dong, nggak boleh enggak dong. Dan
kalau bisa ganti karbohidratnya dengan tinggi serat juga, kayak apa sih, nasi merah. Nasi merah, jagung, Betul, atau ubi. kayak oat gitu Oat, ya, itu yes, juga betul, serat betul, tinggi. betul. Nah, terus kurangi yang lemak, berlemak dalam arti kata gini, deep fry ya. Kayak misalnya kamu makan ayam goreng yang dicelupin semua. Yeah, I know. Makanan cepat saji juga jangan dulu ya, atau apapun itu, supaya kalau lemak itu memang bisa bikin kenaikan asam lambung naik banget. Kalau lemak yang sehat kayak alpukat, Dok? Enggak jadi masalah, yang penting jangan tambahan lemak jahatnya gitu loh. Oke. Ah, Terus solusi kalau kita lagi berpuasa punya GERD, kita kira-kira makannya apa ya, Dok? Kalau misalnya kayak gitu. ya itu tadi yang aku bilang. Ya, Berarti ayamnya itu nggak boleh digoreng? ayamnya boleh digoreng tapi jangan deep fried. Oke. Boleh aja digoreng cuma sedikit minyak Oke. gitu. Kalau nggak dipanggang lah ya. Dipanggang boleh, Oke, atau oke. misalnya mau di sop juga nggak apa-apa, itu lebih bagus. Kalau untuk micin-micin dan sebagainya itu berpengaruh? Enggak sih, Enggak kalau ya? kayak gitu Aman itu lebih ya, ke Dok? darah tinggi aja. Oke. Terus habis itu kamu kalau pada saat makan jangan terburu-buru. Dikunyahnya Iya, berapa? dikunyah pelan-pelan. Pelan-pelan kan? 20 kalian lah. Tapi kalau Yes. 20 kali kayak males ya. Yang penting sampai banyak-banyak gitu ya. Ya orang udah 2 kali. Yup. 3 kali nih kamu masih aja ngunyah kok nggak keras-keras. Pokoknya intinya adalah sampai bener-bener 3 menit udah kelar makan, Dok. Berarti oh, nah ini nih jangan pernah terburu-buru ya. Biasanya kan orang karena tar lagi deh 5 menit lagi atau Orang udah mau Batak nggak imsak bisa gitu ya. pelan-pelan Oh gitu nggak bisa. makannya, Dok. Oh, nah itu harus dibiasakan. Terus dibiasakan makan tuh sepelan-pelan banget. Aku juga saya kayak gitu makan buru-buru Iya, ya. Kak, buru-buru. Apalagi orang lagi puasa nih, dia udah mau denger beduk ya. Apa beduk tuh ya biasanya kan? imsak ya? Imsak ya. Aku takut salah. Bener ya? Ya bener Oke. kan? Terus tahu-tahu dia langsung telan aja semuanya. Daripada gue batal. Daripada lagi batal puasa. kan. Iya, bener. Nah itu juga jangan, makanya kamu harus prepare waktumu dengan baik. Oke, gitu. oke. Jadi harus dikunyah pelan-pelan supaya apa? Supaya lambungmu nggak capek gitu Ya, loh. ya. Karena kalau utuh keras itu asam lambung Dia lebih naik lagi. kerjanya lebih berat. Kerjanya lebih berat gitu. Gitu ya, Ngeluarin asam lambung betul lebih banget. berat lagi, lebih besar lagi gitu. Terus habis itu kamu jangan lupa tetap minum air putih ya, dan Yes, itu yang makan-makannya jangan ada yang mengandung kenaikan asam lambung. Misalnya kayak yang asam-asam tadi atau yang berlemak. Pedes-pedes. Pedes-pedes. Kopi gimana, Dok? Jangan dulu. Oke. Ya, apalagi pada saat sahur tuh jangan dulu deh. Kalau pas buka puasa udah makan baru minum kopi boleh? It's okay, dijeda Oke. 2 sampai 3 jam. Jadi asam lambungnya jangan heboh. Heboh. Gitu. Nah, tuh gimana? Dok, aku mau minta closingan dokter dong tentang GERD dan puasa nih buat teman-teman Sobat Muscle. Oke, teman-teman Sobat Muscle, puasa itu bagus ya untuk kita lakukan karena dia memang bisa membantu tubuh kita untuk mengurangi resiko kenaikan asam lambung asalkan dilakukan secara tepat dan benar ya. Yes. Yang tadi kayak aku bilang, kalau bisa teman-teman yang dalam bentuk fasting apapun itu, mau sesuai dengan ibadah Ramadan atau misalnya kamu lagi melakukan intermittent fasting, yang penting kamu tetap harus makan sebelum puasa dan juga waktunya harus pas. Jadi kalau misalnya lagi bulan Ramadan sahur dan saat buka ya waktunya pas, jangan dilamain, jangan juga lebih cepat. Terus yang kedua adalah menahan rasa emosi. Iya, itu Dan penting juga banget ya, Dok. stres. Yes. Karena memang stres itu besar banget pengaruhnya terjadi Pengaruhnya. asam lambung. Memang aku sering bilang ke pasien aku ya, kita tidak bisa mengontrol stres. Yes. Karena stres tiap orang tuh beda-beda. Ada yang mungkin jatuh stres, ada yang ngelihat anaknya sakit stres, ada yang kerjaan banyak stres, itu nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau pola makan kamu dan pola hidup kamu oke, itu bisa mengurangi resiko kenaikan asam lambung. Gitu. Nah, terus kalau kamu memang ada sakit tertentu yang emang harus disuruh sama dokter untuk minum obat lambung, minumlah tepat waktu. Dan kurangi faktor-faktor yang memperburuk kondisi kesehatan lambung kamu. Misalnya kurangi dulu merokok, bagi sobat-sobat yang merokok, terus kemudian juga penggunaan kafein ya, dikurangi penggunaan dulu, kafein. jam tidur dibagusin, Makanan pedas ya, dan terutama adalah menjaga ketenangan hati. itu penting banget betul, ya, Dok. penting banget supaya jangan emosi ya. Kalau udah emosi udah semuanya Berantakan, berantakan. Nah, seperti itu ya Sobat Muscle. Nah, habis ini kita next mau bahas selanjutnya nih, Dok. Kira-kira dokter tuh punya nggak sih solusi dan tips untuk memperbaiki agar kita tuh nggak bisa kena GERD lagi? Oke, untuk supaya jangan kambuh lagi gitu Yes, kali ya. gitu. Betul. Jadi Karena itu bisa kambuh nggak sih, Dok? bisa banget. Oh, Betul, oke. bisa kamu berulang-ulang tuh bisa. Jadi yang pertama adalah kamu harus kenali banget gejala awal. Jadi misalnya kamu pernah terdiagnosis oleh dokter kamu, oh kamu punya penyakit asam lambung nih, punya gastritis misalnya. Kamu harus tahu gejala ketika saat itu datang kepada kamu harus kenali. Itu paling penting, kenali dulu.
Kalau misalnya, oh aku ini udah gejala awal aku nih. Nah dari situlah kamu udah mulai misalnya minum obat Belajar, langsung ngubah nih pola kamu nih. Langsung ada warning sign, aduh aku nggak boleh stres lagi nih atau kerjaan, maksudnya kayak aku nggak boleh begadang lagi nih misalnya gitu ya. Terus yang kedua adalah kalau itu terus berulang-ulang, better kamu cek. Karena sering banget ya pasien tuh datang kayak usia muda, kayak mungkin masih 30-an, 40 tahunan, perempuan lagi. Itu dia datang bolak-balik minum obat lambung, dikasih dokter sana sini semua pada bilang penyakit gastritis, penyakit lambung segala macam ya. Ternyata pada saat di USG ada batu empedu. Sering banget kayak gitu. Perempuan 30-an makan berlemak gitu. Itu sering banget tuh gejalanya. Jadi memang harus kenali dulu kalau emang ini udah berulang-ulang dan kayak tiap saat kambuh dan nyeri banget. Nah memang harus di USG untuk dilihat ada masalah penyakit penyerta lainnya enggak. Jadi bukan hanya serta-merta asam lambung aja. Gitu ya. Terus yang ketiga, aku lupa bilang. Jadi masalah GERD ini kadang kita harus juga kalau udah tua ya, misalnya di usia 40 tahunan ke atas, better kamu harus sekalian EKG. EKG itu rekam jantung. Jadi kalau kamu ngelihat pernah nggak sih nggak di film-film yang kayak ditempel-tempel leadnya banyak ya. Banyak. Fungsinya apa? Jadi supaya untuk membedakan dia penyakit jantung atau penyakit lambung beneran. Kalau EKG-nya normal, berarti siapa tahu itu asam lambung aja. Karena gejalanya quite same, mual, muntah, berkeringat dingin, itu perut mirip sama penuh, begah dengan jantung. penyakit jantung pada saat lagi heart attack, lagi memang fase dia memang lagi penyumbatan pembuluh Tapi darahnya. itu efek yang udah parah lah ya, kategori parah. Oh bukan Kak, jadi itu untuk membedakan diagnosis kita. Kalau ini kan penyakit lambung atau penyakit jantung. Kalau misalnya dia udah dikasih obat lambung kok nggak ada Ada efek perbaikan, apa-apa, terus makanya baru ke sana. Betul, jadi memang harus direkam jantung untuk melihat nih perbedaannya. Jadi kalau memang rekam jantungnya nggak bagus ya baru kita obatin sesuai penyakit jantungnya. Tapi kalau ternyata rekam jantungnya oke aja nih bagus ya, terus perbaikan dengan obat lambung ya udah baru kita obatin penyakit lambungnya. Jadi memang kalau udah usia 40 tahun dengan faktor resiko yang kurang bagus dan gaya hidup yang nggak bagus, juga itu ngaruh ya. harus cek deh mendingan. Bener. Harus sekalian EKG juga saran Jangan aku. sampai nanti udah fatal baru ya sampai katupnya bolong yang tadi dokter Iya, bilang sampai lambungnya mukosanya bolong ya. Aduh bahaya. itu bahaya Iya, ya dok ya. betul. Nah itu untuk solusi untuk usia di 40 tahunan dok. Gimana kalau usia muda tapi udah kena nih dok Penyakit dengan asam GERD, lambung ya. Itu bisa kita cegah dan juga kalaupun sudah muncul pertama kali dalam diri kita bisa kita kurangi jangan sampai gejalanya kambuh lagi dengan cara apa? Ya dengan cara tadi ya pola hidup sehat. Misalnya kalau lagi nggak puasa, biasakan makan itu sedikit-sedikit tapi tepat waktu. Misalnya biasanya kalau orang pada umumnya kan kita makan 3 kali sehari ya. Kalau orang untuk penyakit lambung itu kalau bisa 5 kali dalam sehari. Di jam-jamin misalnya jam 6, jam 10, jam 2. Berarti harus pasang alarm nih. Betul, pasang alarm. Nggak lupa ya. Betul, Tuh ya, dan Sobat makannya Muscle ya. sedikit-sedikit aja. Tapi pada saat makan ya jangan cemil-cemilan yang deep fry ya. Kalau bisa makanan yang memang 5 sehat 4 sempurna. Betul, ya dok. bisa 5 sehat 4 sempurna ataupun kalau misalnya kamu males ya kayak makan nasi mulu ya, ya, nasi mulu. bisa dengan cemil oatmeal. Gitu. Tapi jangan oatmealnya jangan yang coklat-coklat juga karena bikin coklat itu overnight bikin oatmeal dengan bahan yang sehat. betul atau dijeda dengan buah tapi buahnya jangan yang mengandung asam. Kayak pisang mungkin, Pisang, alpukat, betul. Apel itu bisa dok? Apel boleh. Kalau yang asam itu berarti lebih ke Kayak blimbing? Belimbing, terus jeruk ya. Jeruk ya, betul-betul. Terus apalagi ya yang asam-asam Lemon? ya, lemon jangan dulu lah ya. Kayak emang ada yang makan lemon doang ya? Tapi dia bikin ini loh dok. Lemon tea? Apa? Bukan loh yang Apa? lemon potong-potong terus ditaruh air putih nanti. Infused apa sih water. infused water? Nah, Infused water sebetulnya nggak jadi masalah kan memang nggak terlalu asam banget ya. Yang penting kan infused water itu campuran ya. masalahnya aku kalau bikin peres dulu baru Waduh, kalau itu kayaknya jangan dulu ya. Jangan ya, Jangan Dok, dulu. ya. Terus hati-hati dengan penggunaan vitamin C. Jadi vitamin C itu boleh diminum setelah makan. Atau kalau misalnya kamu dalam 1 hari itu juga kamu merasa bahwa kandungan makanan kamu banyak vitamin C-nya, kayak misalnya tadi kamu bikin infused water apa segala macam, ya jangan ditambah lagi dengan minum vitamin C yang ekstra daripada luar itu karena bisa bikin asam lambung naik. kecuali di jam yang berbeda mungkin ya. Dalam sehari itu kebutuhan kita cuma 400 mg kok. 400 mg. 200 sampai 400. Jadi apapun itu juga nanti akan dibuang lewat urin Ya, juga. urin juga ya, betul, Jadi betul. kalau kamu merasa, aku banyak kok makanan yang mengandung vitamin C, kan kita bisa searching ya apa aja Ya, ya. banyak ya, betul, Atau kayak betul. kamu tadi melakukan infused water itu kan juga udah banyak sebetulnya. Ya nggak usah, karena itu bisa bikin resiko asam lambung naik. Makanya pada saat waktu COVID, jadi ya aku punya pasien juga,
itu datang pasti lambungnya sakit bermasalah. Karena apa coba? Mereka minum vitamin C itu 3 kali dalam sehari yang 1000 miligram. Kamu tahu yang di iklan-iklan yang botol-botol? Yang dia tabung. Iya. Aku satu hari satu sih dok. Gak apa-apa, gak jadi Iya, masalah. Kalau satu satu. it's okay ya. Dia minum 3 kali. Karena takut banget dia kena sakit Sehat COVID gitu ya. Iya, bener-bener. Terus jadinya dia bikin gimana caranya biar tetap sehat. Karena kan iklannya memang vitamin C itu kan Iya, buat bagus. kenaikan imun ya. Betul, itu nggak salah. Cuma mereka mungkin tanggap, salah tanggap ya. itulah ya. Makanya kalau informasi itu kalau langsung diserap dan gak ditelah dulu emang Memang seperti betul, itu sih, dan Dok. mungkin nggak ada petunjuk pemakaian berapa maksimal Yes. dalam sehari ya. Jadi akhirnya bikin mereka ewe gitu Iya. datang ya. Gitu Kebetulan sih. keluarga aku tuh mayoritas kesehatan, jadi kita udah tahu. Nah mungkin sobat masal nih yang punya keluarga kesehatan seharusnya edukasinya juga lebih matang Iya, lah betul, ya, betul gitu ya. banget. Nah kalau sobat masal yang punya keluarga jauh dari kesehatan, nah saatnya hari ini nih tanya-tanya sebanyak-banyaknya sama dokter Eva supaya nanti ketika kalian, aduh aku nggak punya saudara orang kesehatan, kamu bisa gratis konsultasi di sini, ya kan? Betul, Mana tahu betul. beruntung bisa dijawab sama dokter Eva ya kan? Kasih pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang benar-benar kalian tuh nggak paham supaya nanti next time ya kalian bisa memperbaiki itu jauh lebih baik lagi. Betul Kayak banget. gitu ya sobat masal ya. Betul. Nah, kalau usia itu kan kalau remaja kira-kira usia 10 tahunan ya dok ya. Kalau di bawahnya gitu bisa nggak sih dok kena GERD? Bisa aja, kenapa enggak? Karena beberapa misalnya anak-anak yang nggak mau makan. Anak bayi gitu bisa dok? Oh, kalau bayi enggak lah Enggak ya. ya? Kalau bayi kan dia udah fully time IC ASI ya. dan juga kan apalagi yang MPASI ya sampai 2 tahun itu kayaknya mungkin jarang ya karena mereka udah terstruktur makannya dan juga tepat waktu, apalagi kan orang tuanya masih bisa mengawasi. Yes, betul. Dan di saat itu anak-anak nggak ngelawan. Nah, iya benar. Pasti nggak ngelawan. Iya benar-benar. Tapi ketika anak-anak udah mulai 5 tahunan, 6 tahunan itu yang udah mulai bisa memberontak dan dia tahu apa makanan yang enak. Nah, apalagi misalnya orang tuanya kurang kurang untuk memperhatikan banget. ya. Nah, itu bisa juga terkena penyakit asam lambung. Penanganannya beda nggak sih dok? Enggak sih, sama aja dikasih obat lambung juga. Oh, penanganan, Pada dasarnya kayak oke. gitu, dikasih obat lambung. Nah, kalau biasanya anak-anak itu datang gejalanya tuh bukan kayak orang dewasa, tapi lebih gejalanya parah. Lebih parah pasti kondisinya. Udah mual, muntahnya berkali-kali, diare, Berarti bahkan bisa sampai kayak demam, muntaber lah ya. iya demam, infeksi karena dia makannya kurang, asupannya kurang, jadi imunnya rendah, jadi udah complicated banget. Nah makanya kalau udah kayak gitu pasti penanganannya langsung menyeluruh Beda semuanya. ya? Jadi dari lambungnya kita tangani, kalau ada infeksi kita tangani, ada diarenya atau dehidrasi kita tangani, jadi sekaligus kita tangani. Gitu. Karena kasihan anak-anak kalau udah punya penyakit lambung itu ya lebih parah kondisinya. Lebih parah ya, dan dibandingkan dia orang kan cuma dewasa. bisa ngeluh mah sakit mah. Iya, dia nggak bisa ngomong yang Nggak bisa spesifik ngomong ya. spesifik apa yang dia rasakan. Iya sih dok ya. Tuh ya, jadi buat sobat masler yang mungkin punya keluarga anak kecil ataupun yang sudah lanjut usia, boleh nih diperhatikan lebih detail lagi gitu. Jangan sampai nanti pada saat bulan Ramadan, suci Ramadan ini, kalian yang seharusnya sehat malah jadi kena GERD ya. Sebelum pada saat puasa kena GERD, pada saat setelah pada saat selesai Ramadan ya. Ramadan kena GERD Kena lagi kan lagi. repot banget Iya. ya. Jadi nanti nggak berkah, nggak happy bawaannya betul, gitu. Jadi semuanya harus dikontrol ya teman-teman nih ya. Nah, kita yang mau tanya-tanya lagi, aku notice sekali lagi nih teman-teman ya. Buat kamu yang mau tanya-tanya lagi seputar produk-produk Muscle First, boleh banget. Jangan sampai kamu ketinggalan informasi-informasi mengenai Muscle First ya. Dan tenang aja sobat muscle, kita masih ada beberapa sesi lagi, tapi nggak di hari ini nih, untuk bahas seputar puasa GERD. Kalau kemarin kita udah bahas tentang Self-love ya, gimana mencintai diri sendiri dengan obes dan sebagainya. Dan hari ini kita bahas tentang GERD nih ya, yang poinnya pun juga sangat-sangat heboh banget ya, yang banyak mungkin beberapa di antara kalian mungkin belum paham. Nah, aku mau kasih tahu nih teman-teman nih ya, kalau misalnya kita Muscle First pun kita ada loh yang untuk menunjang untuk orang-orang pada saat berpuasa supaya dia tuh bisa menahan rasa laparnya lebih lambat, yaitu protein dari Muscle First gitu. Ada apa aja? Aku kasih tahu dulu ya nih sobat muscle ya. Kita ada 3 protein yang kalorinya rendah semua. Ada si Pro Whey. Ini Pro Whey 100, dia proteinnya tinggi, kalori rendah.
kalau kamu suka banget dengan aktivitas olahraga di saat berpuasa ya, boleh banget pakai si Pro W100. Nah, kalau kamu mau cari yang lebih premiumnya atau lebih bagusnya, itu bisa juga pakai si Pro Isolate, proteinnya tinggi, kalorinya rendah. Ini kasein, sorry salah. Pro Isolate yang ini guys, dia yang lebih premiumnya gitu ya. Dia paling premiumnya, dia juga bagus banget menunjang aktivitas olahraga kamu di saat berpuasa. Nah, kalau kamu yang berpuasa, aku sangat-sangat rekomen banget kamu mengambil si kasein dari Muscle First. Dia daya serap yang lambat, membantu kamu dalam defisit kalori itu lebih nyaman ya, dan lebih efektif karena penyerapannya lambat. Selain tadi dia butuh orang GERD itu pola makan yang sehat seperti sayur-sayurannya diperbanyak, seratnya, proteinnya tadi sudah dinotis harus juga full, dan yang terakhir itu karbohidratnya, kalau bisa karbohidrat yang serapnya lambat seperti oat. Sedangkan kasein ini mau dicampur sama oat, buah-buahan, semuanya tuh enak banget dan legit banget. Ada banyak variasi rasanya, kalian boleh banget langsung dicek-cek websitenya Muscle First untuk pembelian di e-commerce di Muscle First yang Muscle First punya, seperti itu. Selain itu ya, Muscle First ini juga dia adalah suplemen ataupun sebagai suplemen brand yang memang dia tuh fungsinya untuk kesehatan. Jadi bukan hanya untuk yang berolahraga aja, tapi kalau kalian yang lagi puasa ini mau menunjang aktivitas olahraga, terus berpuasa dan mendapatkan kesehatan yang lebih, boleh banget pakai si kasein Pro W ataupun Pro Isolate dari Muscle First. Tenang aja sayangku, kita sudah BPOM ya, kita sudah halal, kita juga sudah ada sertifikat yang kalian bisa cek sendiri nih. Kita udah top award juga ya. Jadi yang sertifikat halal nggak sih Kak? Kita tuh udah halal. Kita juga BPOM dan juga ada sertifikat internasional, bahkan kita sudah lab doors kayak gitu ya. Seperti itu sobat-sobat Muscle. Kalau misal sobat Muscle mau tanya-tanya lagi nanti seputar produk Muscle First, boleh. Kalau untuk masalah protein, kita semua proteinnya tinggi. Kalau yang isolate ada di 27 gram protein, proteinnya tinggi, kalorinya rendah dan tidak ada fatnya sama sekali. Kalau si kasein dia daya serapnya lambat dan proteinnya juga tinggi. Silahkan di check out dan di payment di e-commerce yang Muscle First punya. Thank you. Next kita akan ada di sesi tanya jawab nih ya, ternyata ya. Gimana nih sobat-sobat Muscle yang udah komen-komen di kolom komentar Instagramnya Muscle First. Kita boleh mulai aja kali ya, karena aku udah nggak sabar sih, ada ribuan pertanyaan yang menarik nih. Dokter Eva, siap-siap ya pertanyaannya, takutnya nanti aku pinter-pinter tuh teman-teman Muscle First gitu dong. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Bisa dijawab, harus bisa sih dok. Pertanyaan pertama, dok, emang GERD dapat mempengaruhi pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam tubuh? Pertanyaan bagus banget ya. Betul, bisa berpengaruh ya. Dimana pada saat itu lambung kita kan lagi nggak berproduksi dengan baik ya, nggak bisa menyerap dengan baik. Jadi pasti otomatis apapun makanan dan minuman tuh nggak bisa terserap dengan baik dan sempurna. Ibaratnya gini, baru nelen aja udah muntah. Apa yang terserap, kayak gitu. Nah makanya memang kalau udah parah banget kondisinya, emang harus ke dokter dan memang nanti diinjeksi sih, dikasih suntikan obat lambung supaya langsung bekerja maksimal. Karena obat aja nggak ketelen. Ya benar Iya kan? Langsung muntah ya, kondisinya. Berarti harus langsung dari dalam. Langsung kan? disuntik. Ya, At least disuntik pasti udah ada perbaikan, udah enakan gitu. Lain lagi? Next. Dok, kalau punya penyakit GERD, aman gak sih minum protein? Oh aman banget dong, aman banget ya. Karena protein kita tuh basicnya itu susu sayang. Jadi susu yang diolah menjadi protein, dan protein Muscle First itu tenang aja aman buat GERD. Tinggal balik lagi solusinya ke pola makan. Karena pengaruhnya kena GERD itu asam lambung meningkat karena makanan kan dok. Betul. Yang tidak tepat waktu pastinya. Ya pola makan yang kurang bagus ya, di samping ada penyakit penyerta yang lainnya. Jadi apapun itu, kalau kamu makannya bernutrisi, kebutuhannya lengkap, ada sayur, ada protein ya, ada karbo dan segala macamnya, yang tidak mengindus kenaikan asam lambung, misalnya jangan pakai tambahan sambal yang banyak dulu, ya. Atau jangan yang asam-asam dulu, jangan yang mengandung kafein. Pasti yakin penyakit lambungnya bisa lama-kelamaan akan membaik sendiri. Yes, betul banget. Next, apa peran diet dalam mencegah atau mengurangi gejala GERD, dan apakah ada makanan yang sebaiknya dihindari? Ini kasus diet maksudnya ya, diet bisa bikin GERD? Peran diet itu apa buat GERD?
Oh, oke. Mengurangi Ya, jadi diet itu kan istilahnya bukan berarti tidak makan ya. Yes, Diet itu betul. adalah mengatur pola makan, ya kan? Mengurangi jumlah kalori yang seharusnya. Seperti betul. yang dokter pernah mention di minggu lalu tentang BMI, kita Ya. harus tahu dulu kalori harian kita, baru kita bisa defisit kalori. Betul banget. Nah, jadi apapun itu yang namanya kita diet ya, yang tadi kamu bilang ya Grace benar banget, mengurangi asupan makanan tapi sesuai dengan Kalori kalori kita, harian, ya. kalori harian kita. Itu bisa banget berpengaruh untuk memperbaiki tadi kondisi asam lambung. Kayak tadi kan istilah puasa aja itu kan intake makan kita kan tidak sebanyak biasanya. Yang mungkin misalnya kalori hariannya 2.400, mungkin dia dalam lagi puasa bisa 2.000 Bisa. atau 1.800. Karena nggak mungkin ngejar sampai full itu Ya, agak itu susah. nggak bisa karena jam waktu makannya itu juga Cukup lebih pendek, pendek ya. kecuali dia misalnya mengkonsumsi yang tinggi kalori banget gitu ya. Nah, tapi dalam kondisi yang lagi puasa ini bisa banget kalau memang niatnya bagus ya, itu juga bisa mempengaruhi penurunan asam lambung. Yang penting pengelolaan makannya, terus bisa menahan stres emosi, terus atur makannya juga bagus, jam-jamnya tepat waktu, itu bisa membantu banget mengurangi resiko kenaikan asam lambung. Next. mah, asam lambung sama GERD itu beda atau sama dong? Dan lebih parah yang mana? Oke. Semua parah ya. Semua parah Kalau sih, dibilang, kalau nggak diatasin aduh semua parah banget. Pernah nggak sih ngerasain asam lambung tuh kayak gak enak banget ya? ya Gak enak banget menurut aku ya, untuk kita yang masih muda-muda ini kalau udah kena asam lambung tuh udah lemes. kocok. Iya, kocok ya. Kocok. Kayak kalau aku bisa milih ya, mendingan pilek gak sih? Iya, ya. Kalau pilek kita masih bisa beraktivitas. Iya, aktivitas. Cuma hidung doang mampet. Tapi kalau udah penyakit asam lambung, aduh jalan aja udah sakit Jalan ya. sakit ya, benar-benar. Jalan aja udah perih. Jadi penyakit lambung yang disebutin ya mah apa tadi GERD, asam lambung ya. GERD. Tadi penyakit asam lambung itu kita bilang sindrom dispepsia, gejala-gejalanya kita kumpulin ya. Nah, kalau mah atau kita sering bilang gastritis, itu berarti ada kerusakannya atau infeksinya hanya cuma di lambung aja. lambung. Tapi kalau udah GERD itu berarti udah sampai naik tuh, Semuanya asam lambungnya ya. udah naik ke atas. Kondisi-kondisi kayak gitu ya itu bisa jadi dari gastritis ke GERD itu kalau dia nggak diobatin dengan baik atau mengabaikan pengobatan, atau misalnya diperparah dengan habis makan tidur. Nah itu tuh yang paling males deh, habis makan tuh jangan langsung tidur deh, biar jangan sampai terkena GERD. Jeda berapa jam sih dok? Sejam sampai 2 jam. Atau kalau misal kita kayak tiduran tapi kepala kita lebih tinggi itu bisa nggak sih dok? Bisa, itu better, nggak apa-apa, itu lebih better baik, ya? lebih Kan baik. kayak capek banget gitu dok, Bisa. kayak pulang kerja, ya kan pengennya makan, habis makan tidur, tapi kepala kita tinggi, lebih tinggi Nggak daripada apa-apa, perut. yang penting lebih tinggi daripada perut. Oke. Dan biasanya kalau untuk orang tua atau misalnya yang udah pasien yang udah dirawat di rumah sakit yang memang di tempat tidur doang, memang nggak apa-apa kalau misalnya kayak gitu, itu kan nggak bisa dilakukan Iya, lagi ya. betul. Yang penting kondisinya jangan tiduran rebahan. Iya. Tapi Kalau kalau bisa bisa kepala lebih tinggi betul ya. kepala lebih tinggi. Tapi kalau kita yang masih muda-muda ya jangan kalau lah bisa ya. jangan Kalau lah bisa ya. jangan deh. Nanti jadi kebiasaan buruk. Kebiasaan, Iya betul betul. betul. Lanjut. Next, GERD bisa sembuh total nggak sih dok? Apa kalau udah kena kita cuma bisa cegah GERD kambuh aja? Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Bisa sembuh total tuh bisa banget, dok. bisa. Apapun yang kayak penyakit lambung itu bisa sembuh total asalkan kita makannya tepat teratur, tepat waktu. Dan memang nggak ada penyakit lain yang mengindus itu. Kayak misalnya GERD tadi ya kamu bilang ya, itu kita lihat dulu nih dia udah separah apa tingkatannya. Kalau ternyata memang katupnya udah lemah atau dia udah punya penyakit lain di katupnya yang nggak bakal bisa sembuh, ya nggak akan sembuh. Nggak sembuh ya. Paling dicegah supaya jangan makin parah. Tapi kalau cuma sesekali doang tuh, pertama kali atau 2-3 kali ternyata katupnya masih oke nih, yang lainnya juga masih bagus sih, pas dievaluasi lebih lanjut ya. Ya berarti bisa aja kita sembuh. Gitu. Yang penting pola makan, obat teratur pasti udah ini sih perbaikan dengan sendirinya. Next, tips diet untuk yang punya penyakit GERD dok. Nah sekarang nggak akan jauh-jauh dari situ. Iya, pasti dok. pertanyaannya gitu ya, diet Yes, dan diet diet ya. dan diet. Oke, kalau kamu yang pengen banget diet ya atau mengurangi asupan kalori dan juga punya penyakit asam lambung, pertama kamu harus kenali dulu batasan kamu. Kalau di hari itu atau di dalam minggu itu kondisi lambungmu oke-oke aja, aman, gak apa-apa untuk melakukan diet. Oke. Tapi kalau misalnya lagi gak bagus, terus memang juga lagi stressful banget, saran aku jangan dulu. Gitu ya. Terus yang kedua adalah pada saat kamu lagi mau melakukan diet itu, kamu udah punya riwayat penyakit asam lambung, yang pertama adalah kamu harus makan tepat waktu. Gak boleh jauh daripada itu, makan harus tepat waktu. Jangan biarkan perutmu kosong lama-lama. Ya misalnya kayak 5 kali dalam sehari,
waktunya tepat waktu seperti yang dijamkan, jangan berubah-berubah. Terus yang ketiga, pola makannya, misalnya jangan langsung banyak-banyak tapi sedikit-sedikit. Jangan yang mengandung asam-asam, jangan yang mengandung kenaikan asam lambung, perbanyak serat, protein, karbohidrat. Terus misalnya di jam-jam itu kamu bosen makan-makan cuma nasi doang gitu ya, bisa ganti dengan yang serat ya, kayak oatmeal gitu, dibikin yang enak-enak. Enak ya, Betul. Atau misalnya kayak kamu bikin jus padet gitu ya. Misalnya apa ya, jus yang paling Smoothies lah bagus, ya. smoothies itu Smoothies juga ya. bisa membantu supaya tetap perutnya ada isinya, ada jangan kosong banget. Terus pola istirahat cukup, jangan begadang, mengurangi asupan kafein, dan juga jangan merokok. Jadi itu Rokok paling juga penting banget itu penting ya. banget. Terus kalau kamu mau olahraga untuk mengurangi asupan kalorimu juga lebih bagus. Yes. Karena olahraga itu juga bisa mengurangi kenaikan asam lambung loh. Gitu. Jadi kalau orang yang aktif olahraga, asam lambungnya pun juga bisa terminimalisir, jadi berkurang. Oke, good point. Next, ini mungkin buat Grace ya. Mohon saran konsumsi kreatin dan BCAA karena waktu yang tepat mengkonsumsinya. Oke, nah kalau keratin aku bahas dari keratinnya dulu ya teman-teman ya. Kalau keratin dari Muscle Parts itu kan dia diminum setiap hari, Senin sampai Minggu. Which is artinya selama puasa itu kamu 30 hari berpuasa pasti akan mengkonsumsi keratin. Kalau kamu tujuannya untuk meningkatkan volume massa otot, berarti kan kamu juga harus ada yang namanya pemenuhan protein. Karena balik lagi, massa otot kita itu penting banget full dengan protein. Karena makanannya cuma protein untuk bangun massa otot gitu ya. Di lain hal kayak karbo, serat, dan sebagainya juga penting. Nah, untuk penggunaan keratin, diminumnya itu setiap hari, Senin sampai Minggu. Kalau kamu olahraga di saat setelah berbuka puasa, artinya misal jam 8 malam mungkin bisa diminum 5-10 menit sebelum berolahraga. Tapi kalau kamu olahraganya, kakak aku olahraganya jam 12 siang nih, tapi aku berpuasa, diminumnya kapan? Aku lebih sarankan untuk minumnya setelah berbuka puasa, setelah kamu makan, setelah kamu mengkonsumsi minuman yang sudah banyak seperti itu. Kenapa? Karena dia sistemnya mengikat cairan di tubuh. Ketika cairan di tubuh diikat, kalau kamu minum si kreatinnya ini pada saat sahur, itu akan berakibat kamu akan merasa haus jauh lebih lama, dan aku kurang menyarankan seperti itu ya. Nah, kalau BCAA diminumnya aku sarankan setelah berolahraga. Balik lagi, kalau kamu olahraganya setelah berbuka puasa, berarti setelah berbuka puasa diminumnya pada saat setelah olahraga. Tapi kalau sebelum berbuka puasa kamu berolahraganya, boleh diminumnya tetap di saat berbuka puasa seperti itu. Oke, ini terakhir ya. Oke. Dok, bahaya jangka panjang dan gas kalau kita nyepelein atau nggak diobatinnya. Saya udah dibahas ya. Pokoknya penyakit lambung apapun itu kalau kita sepelekan pasti akan berbahaya ya. Itu paling penting banget. Jadi paling parahnya nih ya, itu adalah kondisi di mana mukosa lambung kita itu jadi makin lama makin menipis ya. Makin menipis karena kenaikan asam lambung yang banget. Jadi bisa bikin kerusakan di situ, bisa jadi lecet, yang namanya lecet lama-lama makin ada kayak cegukan gitu ya. Kayak apa sih? Erosi jalan gitu ya, erosi, baru lama-lama bisa jadi bolong. Nah, kalau yang udah bolong kayak gitu ya pasti udah masalah banget ya, yang perutnya bengkak lah, yang dia kondisinya udah lemes lah, yang gasnya udah dimanapun lah, terus juga pasti BAB-nya udah berdarah, udah hitam, wah ada masalah banget kan kayak gitu. Jadi apapun itu, kalau kamu udah tahu kamu punya penyakit asam lambung, kamu harus kenali dulu nih gejala-gejala terkecilnya betul. ya, Dok, ya. Kalau dia membaik dengan obat-obatan yang dikasih dokter, ya it means berarti masih bisa kamu tangani dengan baik, masih bisa ditangani dengan bantuan pola hidup yang baik. Tapi kalau makin lama makin parah, nggak ada perbaikan, udah kesana kemari kok nggak ada sembuh gitu ya, kamu harus rela untuk pergi ke dokter spesialis untuk melihat ada masalah apa tidak di pencernaan kamu. Baru deh kamu tahu langkah kedepannya gimana. Seperti apa? Seperti itu. Nah, seperti itu ya Sobat Muscle ya. Aduh, Dok, ternyata jam kita udah habis. Oh nih, my Dok. God. Sedih ya. Dok. Tapi nggak usah sedih teman-teman Sobat Muscle, karena besok kita ada lagi nih live spesial seputar topiknya ya. Pokoknya tungguin aja, karena besok kita tetap live sama terakhir kali nanti sama Dokter Eva.
Tanggal berapa ya dok ya? Kita kasih tahu nggak dok? Mungkin nanti kali ya, Nanti dibocorin aja, mungkin ya. nanti aja Iya. ya. Pokoknya nanti ada lagi spesial live bersama dokter Eva, dan besok kita ada live lagi nih teman-teman sobat Muscle. Terima kasih banget, selamat berpuasa. Aku Grace pamit undur diri dan Dokter Eva. bye guys. Bye, terima kasih, Dadah teman-teman. teman-teman Muscle.